Oke, kalau gitu aku mulai. Yang pertama yang tidak terlibat dalam translasi sintesis protein. Oke, jadi sebenarnya kalau menurutku semuanya itu terlibat, tapi kayak mungkin yang paling tidak terlibat itu adalah yang ATP. Nah, EFTU ini adalah elongation factor di mana dia itu berfungsi untuk nempelin si tRNA dengan ribosomnya kalau nggak salah ya. Terus GTP ini perlu juga untuk pengikatan si IF-nya. Terus amino asid tRNA juga pasti kepake. Peptidil transferase ini enzimnya untuk nempelin si asam amino ke tRNA. Jadi jawabannya E. Terus enzim yang dipakai sebagai bahan prekursor hormon steroid. Oke, di sini prekursor itu maksudnya dari em, kayak yang awal-awal gitulah. Kalau nggak salah dari kolesterol jadi pregnenolon gitu. Itu pakai enzim yang P450 SCC. Terus interaksi antara kalsium dan fosfat pada pasien gagal ginjal kronis menyebabkan terbentuknya kompleks CAXP serum. Jadi CAXP ini dia tuh menyebabkan kalsifikasi pembuluh darah. Nah, kita kan tahu kalau misalnya di dalam tulang, kalsifikasi itu tentunya pasti kayak pakai perannya si CA dan P. Nah, semisal si CAXP ini ada di dalam serum atau kayak pembuluh darah kita, ya pastinya yang terkena juga pembuluh darahnya kita yang terkalsifikasi. Terus nomor 4, kolagen yang menyusun tulang keras adalah kolagen tipe 1. Kalau tipe 2 ini tulang rawan. Terus ciri khas dari enzim, oke. Precision medicine. Kalau precision medicine ini mempunyai polymorphism. Jadi polymorphism itu apa ya? Kayak dia itu punya beda-beda bentuknya atau apanya ya? Pokoknya kayak dia itu bisa beda-beda dan menyesuaikan masing-masing pribadi orang. Jadi kayak precision medicine. Tiap orang itu bisa beda-beda gitulah. Kalau yang lain itu menurutku nggak terlalu related sih. Terus, yang nomor 6 pernyataan yang benar tentang epinefrin adalah ini tuh disintesis dari norepinefrin oleh PNMT. Ini sebenarnya hafalan aja sih. Kalau nggak salah dia itu kayak dari L-dopa, jadi dopamin, terus jadi norepinefrin, terus baru jadi epinefrin. Nah, di sini itu dia pakai enzim PNMT. Terus kalau epinefrin itu dia nggak pakai CGMP, nggak pakai DAG dan IP3. Jadi dia tuh seingatku eh pakainya kalau nggak salah G protein ya, adenilat siklase. Cuman mungkin nanti bisa dicek lagi. Terus ini harusnya bukan di korteks tapi di medula. Oke, terus manakah pernyataan yang benar mengenai regulasi metabolisme purin? Kalau ini pas itu udah pernah dijelasin sih kalau misalnya ATP itu dia justru akan meregulasi sintesis dari GMP. Terus ini juga sebaliknya berarti kan AMP. Nah, terus kalau yang GMP ini dia regulasi negatif ke IMP dehidrogenase. Ini benar ya. Jadi kayak anggapannya apa ya, misal kayak suatu reaksi dia kan menghasilkan produk. Nah, produknya ini kan GMP. Nah, produknya ini dia bakal menginhibisi enzim yang ada di sebelumnya dia gitu loh, biar nggak kebanyakan sintesisnya. Anggapannya gitu. Itu juga berlaku juga sama yang AMP, regulasi PRPP sintase. Terus yang nomor 8 yang diperlukan untuk pembentukan IMP dalam biosintesis purin. Oke, mungkin ini lumayan menjebak ya. Jadi pastinya kita perlu ATP 5 mol,
Terus perlu aspartat, perlu glisin juga. Tapi ini bukan glutamat ya, harusnya glutamin. Jadi beda ya guys. Harusnya yang A. Glutamin ini perlu 2 mol. Terus seorang ibu mengalami metabolic acidosis. Kompensasinya adalah, oke, kalau kita lihat metabolik, berarti kompensasinya itu pasti respiratory. Oke, kalau ekskresi Na plus ke urin meningkat. Ini kan kalau ekskresi Na plus ke urin itu artinya dia metabolik. Terus yang B, PCO2 naik. Oke, kalau menurutku ini yang benar jawabannya. Karena kalau misalnya metabolic acidosis berarti kan dia akan hiperventilasi, berusaha ngeluarin asamnya dari tubuh. Jadi kayak yang penyebab asamnya ini itu sebenarnya biasanya kalau di tubuh itu H plus sama PCO, PCO2 yang tinggi. Nah, misal kayak dia itu lagi tinggi H plus ya. Ini kan metabolic acidosis, berarti ini yang tinggi. Terus reaksinya itu bakal ke H2CO3 sama H2O plus CO2 ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya H plusnya ini tinggi, dia kan otomatis jalannya ke sana ya, reaksinya. Supaya menyeimbangkan gitulah anggapannya. Jadi otomatis si CO-nya ini juga naik dong. Makanya itu si CO ini ya akan naik supaya nanti bisa dikeluarkan oleh paru-paru. Kalau hipoventilasi ini salah ya, harusnya kan hiper supaya CO-nya cepat keluar. Ini juga kalau pokoknya kata kuncinya kalau misalnya ekskresi lewat urin itu berarti metabolik. Ini juga salah. Oke, terus mineral pada kesehatan rambut itu sulfur. Itu ada di PPT. Terus yang benar mengenai enzim asam amino terhadap tRNA. Oke, jadi ini yang dia membawa asam amino menuju ribosom. Bagaimana cara sel mengeluarkan imunoglobulin? Ini mengeluarkan ya. Jadi kayak keyword untuk eksositosis berarti. Terus molekul protein yang membawa atau transport Fe dari enterosit ke sirkulasi. Nah, kalau aku pribadi, aku jawab transferin sih. Soalnya si Fe ini kalau di darah, dia kan pakai transferin. Terus, apakah yang tidak benar mengenai matriks ekstraseluler? Ini benar ya, mampu menahan tekanan, memberikan sokongan terhadap jaringan tubuh dan organ, senyawa seluler yang berada dalam sel, dan membentuk anyaman. Ini salah ya, pasti. Karena dari wordnya aja dalam sel, padahal ini ekstra sel. Terus yang lain juga benar. Obat yang memanfaatkan reaksi satu metabolisme xenobiotik untuk menjadi aktif. Oke, jujur ini aku nggak tahu sih. Tadi aku ngawur, jadi maaf bisa dicari sendiri mungkin ya. Apa itu kodon? Ini dia itu Betul. urutan triplet. Yes. Why? Itu yang tadi transfer dari enterosit ke circulation itu kalau di PPT pakainya Hephaestin. Oh, oke oke. Thank you. Aku jujur kurang tahu sih. Cuman mungkin based on PPT aja ya, mending. Thank you. Hmm. Terus next, pasien UGD posisi dehidrasi berat. Terjadi kesalahan pemberian obat oleh dokter. Malah dikasih cairan hipotonis. Oke, jadi anggapannya dehidrasi berat itu kan artinya airnya banyak yang keluar. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak konsentrasi zatnya itu bakalan lebih tinggi gitu kan. Nah, misal kita tambahin cairan hipotonis yang langsung banyak, otomatis osmosis itu kan pasti bakal terjadi. Jadi kayak dari ekstra sel ini dia akan otomatis masuk ke dalam organ-organ.
Makanya jawabannya itu yang edema otak. Si air ini bakal langsung masuk ke dalam otaknya gitu. Karena si otak punya lebih banyak zat, konsentrasi zat terlarutnya gitu. Terus defisiensi mineral, bradikardi, paralisis otot, cairan yang ditambahkan secara intravena mengandung. Oke, ini keywordnya bradikardi sih. Bradikardi itu kan artinya detak jantungnya tambah lambat ya. Kalau detak jantung tambah lambat, itu artinya dia hiperkalemi. Mungkin mudahnya kayak gini aja ya. Dalam potensial aksi, itu kan dia pasti Na plus masuk, terus K plus itu keluar. Nah, misal di ekstraseluler, itu dia mengandung banyak kalium, otomatis K plus keluarnya ini bakal lebih lambat dong. Jadinya, si action potential ini juga bakal melambat yang menyebabkan bradikardi, gitu sih. Terus, berarti kalau misalnya hiperkalemi, itu treatmentnya adalah insulin dan glukosa. Nah, insulin ini dia itu mengaktifkan Na plus K plus pump. Jadi, si K plus ini yang tinggi di ekstrasel, dia akan dibawa masuk lagi ke dalam sel tubuh kita supaya ya jangan sampai K plusnya ini kebanyakan di darah kan. Terus kenapa kita perlu pakai glukosa? Karena ya kita pakai insulin. Kalau misalnya kita pakai insulin aja, nggak pakai glukosa, ini kan bisa bahaya ya. Soalnya nanti bakalan hipoglikemia yang bakal juga nyebabin apa ya efek yang serius juga gitu. Makanya dua-dua ini itu harus dibarengin. Nah, terus penyakit akibat misfolding protein fibrilin 1. Ini itu kalau nggak salah Marfan ya. Ada di PPT juga. Terus cara kerja aldosteron dalam meningkatkan absorpsi Na. Dia itu akan mengekspresikan gen untuk sintesis channel Na. Semakin banyak channel Na, semakin banyak absorpsi Na gitu. Terus yang merupakan adhesive glycogen extracellular matrix. Ini yang fibronectin sama laminin. Ada juga di PPT extracellular matrix. Terus apakah enzim yang bekerja pada reaksi kimia xenobiotik tahap 1? Ini monooksigenase. Terus ini tuh yang tahap 2 ya. Perempuan penumpukan asam keton, diabetes, ketoasidosis. Kompensasi apa yang dilakukan tubuh? Oke, ya ini yang hiperkalemi. Karena, nah ini kalau misalnya ketoasidosis itu maksudnya kan berarti dia tinggi kandungan H plus di dalam darah. Nah, kompensasi oleh tubuh itu, dia itu akan menukarkan si K plus yang ada di dalam sel untuk keluar, terus H plusnya itu masuk, supaya jangan terlalu asam gitu loh, jangan terlalu banyak konsentrasi si H plusnya di ekstrasel. Makanya jawabannya hiperkalemi. Terus manakah pernyataan berikut yang benar tentang mutasi? Ini dapat terjadi secara spontan. Ini nggak mesti di kromosom X aja, nggak selalu berbahaya, meningkatkan pertumbuhan tumor. Ini nggak selalu juga sih, tapi bisa jadi. Dan hanya terjadi pada adanya karsinogenik. Ini juga nggak selalu. Enzim manakah di bawah ini yang tidak memerlukan tiamin? Ini yang piruvat kinase. Kalau yang lain itu perlu ya Mas Yan. Dan biasanya yang dipakai itu dalam bentuk TPP atau tiamin pirofosfat. Terus bagaimana rasio purin dan pirimidin dalam molekul DNA untai ganda? Pasti 1:1 karena eh, purin itu kan Ag, pirimidin itu kan CT. Nah, kalau A ini kan pasti gabungnya sama T, terus G itu gabungnya sama C. Jadi em,
perbandingan mereka itu pasti sama antara purin dan pirimidin. Karena mereka saling berpasangan juga kan. Terus transkripsi DNA pada organisme prokariotik terjadi di sitosol karena dia nggak punya nukleus. Terus apa saja komponen organik empedu? Kalau ini aku jawabnya sih tadi bilirubin sama kolesterol. Manakah obat? Oke, kalau obat aku juga nggak tahu. Mungkin nanti bisa dicari lagi. Kalau nggak salah ini itu yang rabeprazol sih. Harusnya ada di PPT. Cek di PPT Xenobiotik. Manakah pernyataan tentang enzim yang mengaitkan asam amino ke tRNA? Oke. Ini em, bukan terus mengikatkan asam amino tertentu ke. Ya, ini benar. Oke, terus seingatku kalau nggak salah ya, ini ATP bakal menjadi AMP, jadi dia itu pakai dua fosfat. Terus ini harusnya ujung tiga. Ini nggak selalu mengenali tRNA tertentu. Bisa aja stop codon kan. Itu dia tidak berikatan dengan tRNA. Terus manakah di bawah ini yang termasuk ROS yang terbentuk pertama kali? ROS yang terbentuk pertama kali itu adalah anion superoksida dan H2O2. Ini dihafalin sih, biasanya sering keluar. Primary ROS ini itu maksudnya dari H2O2 dan dari anion superoksida ini dia akan menimbulkan radikal yang lebih berbahaya bagi tubuh. Misal kayak radikal hidroksil, terus yang TTOOH itu, dan lain sebagainya. Itu juga ada diagramnya di oksidan, antioksidan. Terus manakah di bawah ini yang menunjukkan kecepatan reaksi enzimatik meningkat dua kali dengan menambahkan kadar enzim dua kali. Ini harusnya kecepatan awal sih. Soalnya anggapannya kalau misalnya di akhir itu kan nggak mungkin ya. Kalau di sini itu sudah jenuh biasanya si enzimnya dan kebanyakan substrat juga udah menjadi produk. Nah, kalau di awal-awal ini misal kita tambahin banyak enzim, kan dia itu pertama belum ada produknya, kedua lebih banyak enzimnya, ketiga substratnya juga banyak. Jadi otomatis dia akan langsung meningkat pesat dong. Terus baru melandai. Ini kalau dua kali enzim. Ini kalau normal. Terus fungsi fosfolipid ini. Kalau identifikasi sel ini bisa dari glikoprotein ya, atau lipid, glikolipid. Terus sebagai reseptor. Ini juga protein, ini juga sama. Terus keadaan yang meningkatkan permeabilitas membran. Ini kenaikan temperatur. Karena kalau misalnya kita panasin tentu aja kayak energi kinetiknya itu kan meningkat. Jadi eh permeabilitasnya menurun. Atau mungkin gampangnya kayak misal kalian ada mentega, kalian panasin itu kan pasti bakal mencair. Jadi mentega itu sebenarnya lemak jenuh. Kalau di membran kita kan kadang ada lemak jenuh, ada yang nggak jenuh, tapi konsepnya sama aja. Pokoknya kalau misalnya temperaturnya kita naikin, otomatis dia akan mencair gitu. Nah, kalau makin banyak kolesterol, dia akan makin rigid. Banyak lemak jenuh ini juga akan rigid karena dia eh nggak ada rangkap ya, nggak ada ikatan rangkapnya. Jadi rantainya itu akan lurus-lurus-lurus aja. Beda kalau misalnya ada rangkapnya, dia kan bengkok gini. Jadi ini otomatis kan lebih renggang ya kalau misalnya kayak gini. Terus anion gap. Kalau ini ada di PPT asam basa juga. Dia itu rumusnya kalau nggak salah yang positif dikurangi yang negatif. Jadi ada Na plus, ada K plus. Ini yang kation. Terus yang anion itu HCO3- sama klorin ya.
Jadi yang nggak kepake di sini tuh yang magnesium. Terus ibu 19 tahun asma. Apa yang terjadi pada tubuhnya? Asma ini otomatis dia akan asidosis respiratorik. Ya kayak tadi sih sebenarnya asidosis berarti kan hiperkalemi. Terus fungsi vitamin C. Kalau ini aku jawabnya tadi satu 2 3. Vitamin C ya pasti untuk antioksidan. Terus membantu sintesis kolagen juga iya. Dan pertumbuhan dan perkembangan juga iya sih. Kalau yang meningkatkan asam lambung ini aku kurang tahu korelasinya jujur. Terus yang 38 yang dibutuhkan dalam reaksi Haber-Weis. Oke, ini tadi aku juga lupa. Tapi kalau nggak salah harusnya satu 2 3. Kalau yang ion ferro dan peroksida ini itu adalah fenton juga. Jadi Haber-Weis ini juga mengandung reaksi fenton ya. Jadi otomatis dia pakai nomor satu dan nomor 3 juga. Apakah dampak ROS pada membran lipid? Ini juga semuanya benar. Ada di PPT. Terus radikal bebas nantinya akan menghasilkan F2 isoprostin yang merusak ini membran lipid sih setauku, cuman dicek lagi aja di PPT oksidan. Yang dibutuhkan untuk proses translasi, pastinya mRNA, ribosom, tRNA. tRNA buat ngambil asam amino, ribosom untuk kayak ngesintesis atau apa ya, gabung-gabungin si asam aminonya. Terus mRNA ini sebagai kodenya, yang pembawa kodon. Terus sel-sel hati, suatu senyawa akan melakukan ekspresi gen terhadap enzim gluconeogenik. Gluconeogenik, ini berarti kondisinya glukosanya rendah dong. Karena begitu glukosa rendah, kita kan perlu glukosa. Jadi kita membuat glukosa baru dengan gluconeogenesis. Nah, kalau glukosa rendah, otomatis yang akan muncul adalah glukagon, bukan insulin. Jadi ini pasti salah. Nah, glukagon ini, yaitu cara kerjanya adalah de- eh, pakai adenilat siklase, pakai G protein. Jadi begitu glukagon ini nempel sama reseptornya, G protein aktif, terus bakal ngaktifin si adenilat siklase. Adenilat siklase ini akan mengubah si ATP jadi CAMP. Ini adalah second messenger-nya. Jadi yang B jawabannya. Terus reaksi yang menghidrolisis H2O2. Ini seingatku satu 2 3 deh. Kalau dehidrogenase bukan ya. Ini ada di PPT juga. Ada simpatis tolong. Oke, terus berikut yang benar terkait transport autokrin. Dia itu autokrin berarti sinyalnya untuk dirinya sendiri. Berarti dia akan mengirim sinyal pesan dan diterima reseptor sendiri. Kalau parakrin, dia itu akan memberikan ke tetangganya. Jadi dia akan ngeluarin ke tetangga-tetangganya. Kalau endokrin ya pasti lewat darah. Ini autokrin ke diri sendiri. Terus vitamin yang larut air, asam ascorbat. Kalau ergo kalsiferol sama kolekalsiferol ini dari namanya kalsiferol itu artinya vitamin D. Cuman beda wujud aja. Kalau retinol ini A, kalau tokoferol E. Terus ROS merusak DNA dengan ini hidroksilasi purin, pembukaan cincin, mutasi kanker. Ini juga ada di PPT. Jadi si ROS ini tuh dia biasanya kerja dengan cara hidroksilasi purin, terus pembukaan cincin, sama pemutusan ikatan fosfodiester. Jadi ikatan ini itu kan yang ada di backbone DNA. Nah, jadi si RAS ini dia itu nggak cuman
apa dia itu kayak paket komplit gitulah. Jadi ngerusak si purin, ngerusak si cincin karbonya, si ribosanya, sama bakal mutusin si ikatan fosfodiesternya. Terus tokoferol sebagai antioksidan di mana? Di membran lipid. Karena ini adalah vitamin E. Dia adalah hidrofobik atau lipofilik. Jadi yang hidrofobik di antara semua ini pasti kan yang membran lipid. Nah, oke, kalau ini kan rumusnya A260 per 0,02 kali dilution factor. Jadi dia itu 0,095 per 0,02 kali 100. Ini jawabannya 475. Ini tadi udah diabetes. Ini tadi udah juga ikatan hormon resep. Ini apa ya pertanyaannya? Jujur aku lupa. Itu Kakak ini ngomong. benar terkait apa Weh, hormon glukokortikoid. katanya Ah, Yang gimana? yang benar terkait hormon glukokortikoid. Oh, oke, Sorry, glukokortikoid itu sorry. kan. Yang salah, yang salah. Tapi Oh, kok oke, benar oke. kok pertanyaan glukokortikoid. Pertanyaan yang salah tentang glukokortikoid. Kalau kortikoid ini kan berarti dia suka lemak ya. Otomatis dia bakal langsung ke ini, ke nukleus. Ketika memasuki nukleus, akan mengaktifasi atau menekan transkripsi aktivasi. Eh, ya, akan mengaktifasi atau menekan dari aktivasi DNA itu. Saya ingat tuh ini sih jawabannya. Terus, apakah fungsi dari matriks ekstrasel? Ini tadi juga udah ada deh kayaknya. Terus ini obat juga. Seorang muntah-muntah berat. Dokter diagnosis ada gangguan keseimbangan asam basa. enam Oke, tiga muntah. tuh nggak lansoprazol tak? Yang di punya Oculus lansoprazol. Oh, yang langsung prasol tah. Iya, Oke, yang thank di you. Oculus tahun lalu. Mungkin nanti, nanti nggak apa-apa dicek lagi aja. Seorang muntah-muntah berat. Kalau muntah-muntah berat, otomatis kita mengeluarkan HCl dari lambung. Otomatis tubuh kita akan alkalosis dong. Alkalosis. Jadi kalau alkalosis, terdiagnosis ada gangguan keseimbangan. Oke, alkalosis itu artinya HCO3 minnya itu bakal naik. Kalau pH turun ini kan otomatis asam. Ini PCO3 naik ya harusnya pilihannya. Dia akan asam. Terus PO2 turun. Dia itu asam juga. Mm-mm. Seingatku yang D sih jawabannya. Terus reaksi asam amino triptofan. Triptofan ini berarti indol ya. Ini jelas. Tahap setelah supernatan dibuang pertama adalah penambahan NLMB pada pelet. Hmm, ini soalnya apa ya aku lupa. Supernatan dibuang pertama. Kalau nggak salah itu eh, setelah CMLB sama sentrifugasi. Oke, setelah CMLB dan sentrifugasi. Sebenarnya ini tergantung ya. Kalau misalnya yang ditanya itu nyari mRNA, berarti yang akan ditambahkan lagi itu nggak perlu NLMB karena mRNA ini sudah ada di sitosol. Kalau ini nukleus, ini dia akan memecah nukleus.
Jadi pokoknya dilihat aja sih dari soalnya. Semisal dimintanya itu mRNA, berarti ya kita nggak usah nambahin NLMB lagi. Langsung aja dikasih etanol. Dan yang dikasih etanol itu yang di supernatannya, karena dia itu terkandung di sitosol kan, bukan di dalam organelnya. Terus yang mendonor hidrogen dan elektron. Oke, sebenarnya tadi aku jawabnya H2O2. Tapi wait, aku gak yakin sih sama jawaban yang ini. Loh, Ya, sementara aku jawab H2O2 dulu deh, nanti tak bantu cari. Terus enzim katanya start, benzin. Nya benzidin saya. oh, benzidin. Oke, Soalnya, thank you. soalnya kayak donor hidrogen sama elektron. Kalau H2O2 kan kayak akseptor hidrogen kan. Oke, oke, oke. Iya sih, saya ingatku ini ada reaksinya juga di PPT-nya. Cuman aku agak lupa sih kebetulan. Jadi nanti dicek juga. Terus enzim Skardinger. Skardinger ini adalah santin oksidase. Dia termasuk ke dalam oksidoreduktase. Dari namanya aja udah kelihatan lah ya. Terus enzim alfa amilase itu maltosa. Yang diekspresikan kalau pokoknya pencernaan bakteri, asam amino triptofan itu pasti indol. Reaksi Joule. Efek enzim dua kali. Ini waktu awal ya, sama kayak tadi. Terus indikator utama untuk urease. Urease ini dia pakai fenolftalin 2%. Terus substrat apa yang dikatalisis oleh enzim alfa amilase pada percobaan pengaruh aktivator dan inhibitor. Katalis ini ya, amilum. Terus aktivator itu ion Cl- dari NaCl. Reagen yang diperlukan dalam isolasi genom. Jadi ini genom ya, berarti kita perlu buka nukleusnya, perlu NMLB. Jadi kita pertama-tama pecah sitosolnya dulu, baru pecah nukleusnya, baru dikasih etanol absolut dingin. Kalau ini tuh untuk purifikasi ya, dari protein. Jadi supaya nggak si strand DNA-nya ini dia nggak mengandung histon dan lain sebagainya. Nah kalau etanol ini kalau nggak salah untuk ngendepin si DNA-nya, yang absolut dingin. Jadi kita pakai yang D. Terus yang reagen apa yang digunakan untuk, oke, ini A260 per A280. Jadi 0,089 per 0,086. Ini berarti 1,0 ya. 1,0 padahal batasnya itu 1,8 sampai 2,0. Begitu di atasnya batas ini berarti kita eh berarti dia itu akan terkontaminasi oleh mRNA. Jadi yang kita kasih itu adalah enzim pemecah RNA. Nah, kalau di bawah itu berarti dia akan terkontaminasi oleh protein. Jadi yang kita pakai itu adalah fenol. Nah, mungkin si etanol ini dia tuh juga untuk menghilangkan protein ya. Tapi sebenarnya yang lebih kuat, maksudnya yang lebih bersih, yang lebih efektif itu adalah fenol. Dan di PPT itu tulisannya fenol, jadi kita pakai fenol aja. Terus berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi cawan menjadi warna merah muda. Kalau ini aku jawabnya tadi satu 2 3 sih. Eh, bukan. Oh ya, oke. Pokoknya saya ingatku pilihan yang pertama ini adalah vitamin C selesai mereduksi.
kalau nggak salah. Jadi kayak ketika dia udah selesai mereduksi, berarti em, apa ya 2,6 DIP-nya ini akan mendeteksi si asamnya dari larutan yang kita pakai. Terus vitamin C ini, kalau tadi aku mikirnya kayak namanya aja asam ascorbat, jadi dia tuh pasti asam gitu kan. Jadi menurutku benar juga kalau vitamin C itu bersifat asam. Terus yang nomor tiga, reaksi dari senyawa 2,6 DIP bersifat asam. Aku nggak inget pernyataannya kayak gini deh. Cuman pokoknya tadi satu 2 3. Dan DIP ini adalah bahasa ya harusnya. Dia kalau misalnya DIP, kalau misalnya bahasa dia akan biru. Terus kalau misalnya asam dia akan merah. Di tengah-tengahnya itu clear ya, bening. Terus apakah yang muncul pada spektro? Spektro ini menghasilkan absorbance. Terus peneliti ingin mengisolasi mRNA dengan gen LDH. Jadi ini keywordnya mRNA. Kita pasti pakai CMLB dulu, baru kita tambahin dengan etanol. Etanol 96% ke supernatan. Berarti pokoknya nggak perlu NMLB lagi, nggak usah. Terus kenapa nggak etanol 70% ya kan? Karena ini untuk membersihin protein ya. Yang perlu kita lakuin sekarang itu adalah untuk ngendepin si DNA-nya ini. Jadi kita pakai etanol 96% dan di supernatan karena mRNA terkandung dalam sitoplasma. Terus zat yang membuat vitamin B1 berpendar saat UV. Ini tiokrom. Pada percobaan NaCl, kenapa grafik mulanya naik lurus lalu menjadi menurun dan landai? Ini ini substrat mulai habis, benar. Ini bekerja ulangnya salah ya. Terus ini juga benar, tapi ini harusnya produk. Jadi yang negatif feedback itu biasanya produk. Terus ini juga seingatku salah deh tadi. Pokoknya satu, satu dan tiga. Terus fungsi NaCl, dia akan mengubah konformasi active site enzim supaya lebih optimal. Karena si NaCl ini kan fungsinya untuk aktivator ya. Jadi ini yang benar. Terus senyawa berikut reaksinya positif jika bereaksi dengan I2. Ini ya yang amilum. Jadi I2 tambah amilum itu biru. Nah, ini tuh menandakan enzim gak kerja. Karena amilum itu kan harusnya dipecah jadi maltosa kan kalau enzimnya kerja. Nah, pokoknya kalau kedetek biru itu artinya enzimnya itu nggak bekerja. Terus reagen ideal untuk isolat DNA. Ini sama ya kayak tadi. Ini daerah intron, berarti kita perlu buka nukleusnya. Kita pakai ini. Peran HCl, dia akan melepaskan I2, terus menghentikan reaksi juga. Zat organik, ini. Terus HgCl. HgCl itu non-kompetitif irreversible. Karena dia logam berat ya. Logam berat itu pasti kayak langsung merusak si enzimnya ini dan nggak mungkin bisa balik normal lagi. Apa fungsi penambahan sublimat? Sublimat ini sama kayak HgCl. Se- Sebagai eh sebagai indikator, oh ini sama kayak tadi. Terus pengenceran 100%. Ini juga sama kayak tadi yang 475. Oke. Untuk soalnya udah selesai sih. Mungkin kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang salah nggak apa-apa dikoreksi? Eh, mungkin ini sih deh, bahas yang tadi sih, yang soal teori, itu ada yang brain edema sama renal failure. Mm-mm. 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 Bentar.
Itu sejujurnya di PPT agak bingung sih. Kayak Hmm, kan misalnya itu kayak hipotonik. Terus kalau nggak salah di PPT yang hipotonik itu renal failure, yang hipertonik itu yang cerebral edema. Cuma sebentar. wait. Kalau nggak salah sih, aku mendengarnya itu dari dokter Citra yang ngomong sih. Jadi aku kayak Hmm. sebenarnya nggak ingat tertulis di PPT atau enggak. Jadi aku ingatnya dari dokter Citra ngomong. Oke. Tapi kayak sebenarnya secara logika ya nggak salah juga sih edema. Kamu menurutmu harusnya apa? Aku pas itu jawabnya gagal ginjal. Soalnya kayak gini kan kalau misalnya hipotonis terus habis itu darahnya jadi hipotonis kan di ECF. Terus akhirnya kan kayak ICF gimana? Oh, dari hipotonisnya itu kayak masuk ke ICF-nya kan. Nah, akhirnya dia itu Mm-mm. plasmanya volumenya jadi berkurang. Terus habis plasmanya volumenya berkurang, tekanan darahnya berkurang. Terus akhirnya dia tuh gagal ginjal karena kayak supaya ke ginjalnya jadi berkurang juga. Tapi ya sebenarnya kalau edema ya nggak salah juga gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya dia masuk ke sel-selnya ya juga bisa edema gitu. Jadi aku agak bingung sih. Hmm, oke. Jujur kayak aku kurang bisa menjelaskan tentang gagal ginjalnya itu sih. Tapi kalau edema otak, menurutku yang ini sih yang lebih masuk akal. Soalnya ketika apa ya, ketika terjadi dehidrasi berat, edema apa otaknya ini dia kan mengandung konsentrasi zat larut yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita kasih cairan hipotonis, otomatis cairannya itu langsung masuk ke dalam si otaknya ini. Makanya dan itu akan lajunya cepat pastinya. Dan makanya itu jadi edema otak dan bisa fatal. Itu sih yang aku ingat dari penjelasannya. Kalau yang lain aku kurang tahu jujur. Kalau yang gagal ginjal. Kata ibunya Farhan edema juga. Kata ibunya Farhan. Oke. Berarti mungkin edema aja sih kalau menurutku. Daphne mau tanya yang nomor 9. Oke. Mm-mm. Itu kan asidosis, tapi kok kompensasinya PCO2 naik. PCO2 naik itu bukan tambah asam ya? Oke. Em, mungkin aku jelasin dulu dari awal. Kalau misalnya metabolic acidosis, itu kan artinya H plusnya ini naik kan, yang ini. H plusnya naik. Nah, kalau misalnya H plus naik, otomatis kompensasi dari tubuh itu nggak mungkin yang kanan ini dibiarin naik terus. Pasti laju reaksinya itu bakal ke kiri. Nah, semisal ke kiri, otomatis yang terbentuk adalah H2CO3 yang meningkat. Terus ke kiri lagi, dia akan membentuk H2O dan CO2 yang meningkat. Makanya itu aku jawabnya PCO2-nya naik. Karena dari reaksi yang kanan ke kiri ini, dia otomatis akan meningkatkan PCO2-nya. Nah, terus em, PCO2 ini itu bakal dikeluarin dari paru-paru kan. Jadi kayak em, tubuh kita itu ngeset supaya PCO2-nya itu banyak. Supaya kalau PCO2-nya banyak, kita bisa ngeluarin lewat paru-paru gitu. Kalau misalnya H plusnya yang banyak kan nggak bisa keluar lewat paru-paru. Sedangkan ini perlu kompensasi respiratorik. Mungkin paham nggak ya? Paham, paham. Makasih. Oke, oke. Mm-mm. Ya, tapi kayak kalau misalnya H plusnya meningkat, kenapa nggak langsung dibuang dalam bentuk NH4 plus? Kan kayak lebih easy. Soalnya kayak tinggal gabungin ke genetik atau gimana? Oke. Em, Sebenarnya kalau dalam tubuh kita itu emang konsepnya kebalik sih kalau misalnya yang asam basa ini. Semisal kita terjadi asidosis metabolik, otomatis kompensasinya itu pasti dari respiratorik. Sedangkan sebaliknya juga kalau misalnya kita alkalosis atau asidosis respiratorik, kompensasinya itu dari metabolik. Karena sebenarnya yang menyebabkan si asidosis ini adalah mekanisme metaboliknya. Jadi kayak misal asidosis ini terjadi karena gagal ginjal, H plusnya itu nggak bisa dikeluarin. Ya otomatis kan kita nggak mungkin ngekompensasi pakai H plusnya dikeluarin lewat ginjal dong. Pasti harus lewat respiratorik. Gitu sih.
Jadi kayak daripada kita menggunakan mekanisme yang rusak, kita menggunakan mekanisme yang lain yang lebih efektif untuk ngeluarin si eh, H plusnya ini lewat CO2 gitu. Tapi bukannya itu ya, kalau apa namanya? Ini kan metabolik asidosis, Mm-mm. bukannya harusnya malah kebalik, malah kompensasinya jadinya respiratorik alkalosis ya. Kan kalau misalnya PCO2 naik malah meta respiratorik asidosis. Oke, jadi jujur aja ya, aku gak mengingat eh, sik. Oke, kalau metabolic acidosis, dia harusnya alkalosis respiratorik. Sebenarnya benar, tapi untuk mencapai alkalosis respiratorik itu kita memerlukan si CO2-nya ini naik dulu. Jadi kayak anggapannya PCO2 naik ini belum selesai. Dia itu dinaikkan supaya CO2-nya itu bisa dikeluarkan lewat paru-paru gitu. Apakah bisa diterima? Jadi kayak ini tuh belum last produknya. Jadi last produknya itu adalah CO2-nya dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, kalau misalnya kita stay aja di bentuk ini, H plus sama HCO3 min, kan otomatis nggak bisa ngeluarin CO-nya dong, CO2-nya dari paru-paru. Karena dia masih dalam bentuk ini, sedangkan yang bisa dikeluarkan adalah CO2-nya. Gitu sih. Daphne mau tanya, kenapa yang Delta salah? Yang delta, ekskresi NH plus, oke. Kayak tadi sih sebenarnya. Pokoknya di dalam tubuh kita asam basa itu kalau misalnya metabolic acidosis, otomatis kompensasinya adalah berlawanannya, otomatis respiratorik. Itu kayak em, basicnya dulu. Kalau penjelasannya, pokoknya semisal terjadi metabolic acidosis, berarti yang bermasalah itu let's say di ginjal kita. Ginjal kita eh, ada masalah kayak gagal ginjal gitu loh. Jadi dia itu nggak bisa mengeluarkan si H plusnya dari tubuh. Jadi H plus numpuk di dalam tubuh. Itu yang dinamakan metabolic acidosis. Nah, kenapa nggak dikeluarin lagi lewat ginjal? Ya kan ginjalnya tadi rusak. Jadi nggak bisa dikeluarin lewat ginjal gitu. Harus lewat respirasi. Tapi ini tadi pilihannya PCO2 turun nggak sih di soal? Aku nih, aku ingetnya naik sih, soalnya aku jawab itu. Bisa dipahami kan ya? Bisa deh. Oke, thank you. Eh, Ada yang mau ditanyain lagi klik, nggak? klik. Ini basic itu. Kalau ada yang mau nanya di chat, kayaknya mending ngomong aja, soalnya aku nggak bisa buka chatku BTW. Masih chat Zoom. Kenapa, Lex? Oh, aku nggak tahu ya kelewat apa nggak tadi. Tadi udah bahas yang ini nggak ya? Bener. Aku lupa yang kayak ada. Oh, udah sih nggak jadi. Yang Oke, kompleks oke. hormon. Berarti Oke. yang Dev mau kompleks tanya hormon nih yang jawabannya apa? cairan tadi. Sorry, kenapa, Lex? Yang kompleks hormon. Kok kayak hijau? Itu nomor berapa, Lex? Cek, 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 cek. Bentar. Hormon. Oh, ini nih. Ini ya? Bener nggak? Atau bukan? Ya, ya. Oke, oke. Oh, itu kenapa nggak yang cek, cek. Yang A? Yang ikatan hormon reseptor yang tidak aktif akan yang tidak aktif tidak dirubah hingga sampai nukleus. Mm-mm. Soalnya kayak seingatku, eh sejujurnya kayaknya tadi opsinya nggak kayak gini. Tapi pokoknya seingatku itu kalau hormon
glucocorticoid atau kayak steroids gitu kan, dia bentuk kompleks sama yang itu kan, sama reseptor HSP-nya itu. Nah, ketika dia berikatan sama reseptor HSP-nya itu HSP-nya dicopot, jadi kayak biar dia aktif gitu. Jadi kayak mengalami perubahan, atau itu kayak nggak termasuk perubahan. Oke. Jujur aja, tadi aku juga nggak terlalu ingat kayak penjelasan masing-masing pilihan gimana. Tapi aku kayak emang mencari yang paling benar di antara yang lain. Jadi jujur aja aku nggak tahu. Soalnya seingatku kalau misalnya hormon yang lipofilik itu ada yang dia mengikat HSP, ada yang langsung ke dalam nukleus. Tapi aku lupa pembagiannya gimana. Mungkin itu penjelasannya. Coba dicek aja, soalnya aku lupa jujur. Daphne mau tanya, bisa ini nggak Mm-mm. eh, jelasin tentang isolasi genom praktikum? Kayak CMLB, NMLB buat apa, terus kapan kita harus ngasih etanol dingin, kapan 70%, kapan 96 gitu. Oke, oke. Oke, jadi pokoknya pertama kali yang kalian lihat dulu itu adalah kita nyari apa sih di praktikum ini. Entah itu nyari intron, yang biasanya bisa dicari itu adalah intron atau genom. Nah, kalau intron dan genom ini kan ada di dalam DNA. DNA itu ada di dalam nukleus. Nah, terus yang kedua, tipe soal yang kedua itu ada yang cari mRNA. Nah, kalau ini kan adanya di sitosol. Terus fungsinya sih masing-masing ini. Kalau CMLB, NMLB. C ini kayak apa ya kepanjangan aku lupa. Pokoknya pokoknya CMLB ini dia tuh fungsinya untuk memecah si membran selnya. Nah, kenapa harus dipecah? Ya karena kita mau nyari isiannya kan, mau nyari mRNA sama intron atau genomnya. Jadi sel itu pasti harus kita bongkar dulu untuk dapat dua ini. Nah, tapi yang membedakan itu adalah begitu kita pakai begitu kita mencari mRNA, kita itu nggak mRNA itu kan sudah terkandung dalam sitosol. Jadi kita nggak perlu buka-buka si nukleusnya lagi. Jadi kita stop di CMLB aja. Karena di sitoplasmanya aja udah ada. Ngapain kita buka nukleus lagi kan? Nah, makanya dari situ kita pakai CMLB aja, terus baru kita kasih etanol absolut. Etanol absolut itu untuk mengendapkan DNA. Ini untuk mecah nukleusnya. Oke, setelah kita buka si membran selnya, kita dapat sitosol yang berisi mRNA dan organel-organel lainnya. Tapi yang kita pakai itu berarti supernatannya kan, cairan dari selnya. Nah, supernatannya ini kita yang kasih etanol absolut supaya bisa mengendapkan si DNA-nya. Nah, kalau misalnya kita cari intron atau genom, itu kan berarti dia ada di dalam nukleus gitu kan. Jadi pertama kita harus mecah sel membran selnya dulu, baru kita buka lagi si nukleusnya supaya kita dapat intron dan genomnya. Itu yang membedakan fungsi dari CMLB sama NMLB. Terus setelah kita buka nukleusnya, kita pakai etanol absolut lagi supaya bisa ngendepin si DNA-nya. Nah, terus etanol 70% sama fenol itu fungsinya apa? Fungsinya buat membersihkan protein yang ada di DNA. Jadi DNA pada dasarnya itu kan pasti mengandung protein ya. Di dalam tubuh kita eh, DNA itu kayak diatur dalam suatu kromosom atau pokoknya dipadetin gitu kan. Nah, itu kan salah satu pengaruhnya dari histon. Histon itu adalah protein. Nah, kalau misalnya masih ada kayak kotoran si proteinnya ini, otomatis
misal kita akan melakukan PCR atau pengecekan lainnya itu nggak bisa maksimal untuk eh, nempelin si primernya ke DNA-nya atau untuk pokoknya dia tuh jadi nggak pure gitu, nggak pure DNA. Nah, itu yang harus kita bersihin dengan penggunaan etanol 70% dan fenol. Nah, kalau etanol 96% ya tadi, itu sebenarnya sama aja sih sama absolut dingin. Jadi dia untuk ngedepin DNA gitu. Oke, makasih. Oke, ada lagi kah? Yang kecairan. Yang kecairan tadi. Kecairan membran sel. Yang mana, San? Itu nomor berapa ya? Minimal. Ini tah. Iya. Itu tuh kenapa kok nggak yang makin banyak kolesterol? Kolesterol kan yang kayak mengatur kecairannya membran sel. Oke, sebenarnya si kolesterol ini dia pokoknya kalau semakin banyak kolesterol dia akan semakin rigid sih. Jadi bukan semakin banyak kolesterol dia semakin cair. Rigid tuh maksudnya apa ya? Rigid itu kaku, kaku Derek menang atau sih. padat. Kenapa deh? Rigid itu kaku atau padat. Oh, Wilson tuh yang ngomong. Oke. Kasih deh. Oke. Devni aku mau nanya. Ya. Astagfirullahaladzim. Sampai lupakan aku. Yang apa namanya DIP tadi dong. Aku soalnya bingung. Pilih opsi satu tuh kan vitamin C habis mereduksi 2,6 DIP something something itu kan. Terus Hmm. habis itu opsi kedua itu kayak di situ kurang lengkap ya. Harusnya itu vitamin C memberikan suasana asam. Terus yang ketiga itu eh aduh aku lupa. Ya situlah pokoknya 1 3 bener kan. Nah aku bingung di nomor 2 ini. Nah aku tuh bingung konteks memberikan suasana asam ini kayak gimana. Karena kalau misalnya yang memberikan suasana asam itu adalah buffernya. Jadi kayak apa ya? Vitamin C ini memang dia akan memberikan apa ya? Kontribusi asam tapi enggak yang temen-temen gitu loh. Kayaknya enggak banget gitu. Jadi aku apakah apakah dia termasuk memberikan suasana asam atau enggak? Soalnya kan sebenarnya kan yang ngasih suasana asam itu kan buffernya. Ini siapa, Cok? Tiba-tiba, atau maaf ya sebelum cuma mau saya tahu aja Oke. sebenarnya. Jadi PDB kelompok sebenarnya 2. benar sih. Maksudnya apa sih? Kece banget, Cok. Oke, Aneh, sebenarnya Cok. benar Ada sih kalau waktu. misalnya si buffer ini itu yang menyediakan suasana asam. Tapi tadi sih aku mikirnya kalau vitamin C ini pada dasarnya juga bersifat asam. Jadi kalau based on my point of view itu dia juga berperan dalam suasana asamnya sih. Cuman mungkin dibutuhkan buffernya lagi supaya dia mencapai pH yang kita butuhkan. Gitu saya kalau pikiranku. Cuman aku juga nggak menjamin benar sih. Soalnya saya ingatku nggak ada di PPT. Oke. Beb, Soalnya aku tadi agak stuck di situ. Ya monggo Alexa. sorry.
Aku mau nanya yang tadi apa jawabannya ada mengkoleksi itu kayak kenapa nggak dibuang dulu Supernata? Yang mana? Yang ada jawabannya yang kamu mengkoleksi, yang pokoknya yang nggak buang Supernata dulu. Yang nggak buang Supernatan. Nomor Kayak 15 kayaknya. yang mRNA. Oh iya. Oh, kenapa ini? Heeh. Kan Oh, itu habis maksudnya kenapa ya. Supernatannya? Kenapa nggak peletnya, ta? Oh bukan kayak itu kan habis disentrifugasi. Kenapa nggak dibuang Supernata dulu? Oh, karena kan kita mencari mRNA. mRNA kan terkandung dalam sitosol. Kalau misalnya kita buang supernatannya, sitosol ini kan cairannya kan, cairan dalam sel. Dan supernatan itu adalah cairannya. Kalau pelet itu adalah padatannya. Nah, kalau kita buang supernatan kan otomatis kebuang juga mRNA-nya. Gitu sih. Hmm, berarti konsepnya nggak kayak kemarin. Maksudnya kayak kemarin juga di cairannya. Nah, kemarin itu kita buang semua supernatanya karena kita mencari si DNA kan, bukan mRNA. Kalau mRNA ini kan ada di sitosol gitu. Oh, 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 oh ya, 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 ya. Oh ya, kelewat satu langkah. Oh ya, oke, oke, oke. Mm, mm, Oke, mm. paham, paham. Oke. Thank you. Sip. Daphne, aku boleh lihat nggak tadi yang pokoknya bab oksidan antioksidan tapi dia yang F something itu, yang F2 something something Oh, kenapa? itu, nah itu jawabannya apa? Ini seingatku membran lipid. Cuman dicek lagi aja di PPT oksidan antioksidan. Jadi kalau nggak salah dia itu om- dari pemecahan omega 3 omega 6 deh. Lemak omega 3 omega 6 yang ada di membran lipid. Kalau kamu pernah ngeliat soal yang NM yang MDA, kayak MDA ini dibuat untuk identifikasi apakah terjadi banyak kerusakan. Ya sebenarnya sama aja sih konsepnya sama ini. Cuman dipastiin lagi aja, soalnya aku juga nggak sehafal itu sama itu. Berarti dia kayak yang si kalau di tes darah tuh kayak yang HbA1c itu tuh, Hmm, yang kayak beda deh. HbA1c itu kan buat kayak kamu ngedetek kadar glukosa di dalam darah. Kalau ini tuh kayak hasil pemecahan lemak omega 3 omega 6 gitu deh. Jadi eh, kayak, mm-mm. enggak, maksudku berarti dia kayak fungsinya berarti kan kayak kurang lebih sama gitu. Oh Nggak iya ya, buat kayak ngedeteksi gitu kan ngedeteksi kalau ada. dalam jangka Mm-mm. panjang itu kayak dia gimana. Iya benar-benar. Oke. Aku izin tanya dong, sorry ya kalau ngulang. Mm-mm. Tapi yang soal praktikum itu yang nomor 12 itu tadi nentuin reagennya gimana tadi aku masih belum terlalu paham. Oke, jadi em, oke kalau misalnya kayak gini kita dikasih soal kayak ada A260, A280, terus kita suruh cari reagennya apa yang digunakan. Nah, itu kan ada yang rumusnya A260 sama A20 per A280. Jadi, ya udah kita hitung dulu aja. 0,089 per 0,086. Itu kan dapatnya 1,0 something lah. Terus, kita itu dikasih juga di PPT-nya standarnya. Pokoknya ketika purifikasi DNA kita berhasil itu dalam rentang ini 1,8 sampai 2,0. Jadi ini tuh tingkat kemurnian DNA-nya kalau nggak salah 95% udahan. Jadi udah bagus. Nah, padahal kalau di soal ini itu kan masih 1,0 kan. Jadi di luar rentang ini. Nah, kalau misalnya di bawah dari 1,8 itu menandakan kalau adanya protein di dalam DNA itu. Dan kita harus bersihin protein itu supaya DNA-nya bisa lebih pure. Cara bersihinnya kita pakai fenol atau etanol 70%. Tapi
Yang membedakan itu kalau fenol itu lebih bersih, bersihin proteinnya. Etanol ini sebenarnya juga bisa bersihin protein, tapi less efektif than fenol gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melebihi standar yang tadi, kita lebih dari 2,0, itu menandakan adanya kandungan mRNA di dalam sampel kita. Jadi kita juga perlu mempurifikasi sampel kita supaya DNA aja, jangan ada mRNA, karena itu kan akan mengganggu ya. Jadi kita pakainya enzim RNase untuk memecah si mRNA-nya itu, gitu. Oh, oke oke. Kalau yang apa? Seingatku dulu pernah dijelasin yang A280 kurangi A260 sama dengan 0,0 itu apa ya? Lupa aku. Oh, oh Gak kayaknya ada ya? maksudmu yang ini deh, A260 per 0,02 kali dilution factor ya. Oh, oh iya itu ya. Mm-mm. Oke, ini tadi ada soalnya deh. Oke ini. Ya, sebenarnya tinggal, bukan deng, ada yang lebih lengkap. Oke, yang ini. Jadi, ini kan dilution factor itu sama aja kayak pengencerannya ya. Pengenceran berapa kali. Sebenarnya tinggal masukin ke rumusnya aja sih. Jadi kayak A260 itu kan 0,095 per 0,02. Ini udah rumusnya emang gitu. Terus tinggal kaliin aja 100. Oh, Jadinya hasilnya 475. Gitu oh, sih. oke oke oke. Oke, makasih. Ya. Mm-mm. Oke. Ada lagi kah guys yang mau ditanyakan? Praktikum yang nomor 13 dong, Dev. Kum 13. Kenapa? Aku masih kurang paham. Oke, so sebenarnya ini tuh kayak compile-nya kurang akurat sih. Jadi aku lumayan bingung jelasinnya kalau yang nomor 3 terutama. Tapi em, oke, jadi pertama-tama si 2,3 DIP ini dia itu sifatnya kan basah. Terus larutan yang kita pakai itu pakai vitamin C sama si buffernya itu. Jadi dia akan sifatnya asam gitu. Nah, ketika si DIP-nya ditetesin ke dalam larutannya itu, vitamin C ini bekerja untuk mereduksi. Jadi kayak si hmm, gimana ya jelasnya? Si DIP ini tidak akan menjadi asam. Soalnya kalau asam itu kan indikatornya akan warna merah gitulah. Jadi em, jadi pokoknya selama si vitamin C ini masih bisa bekerja untuk mereduksi si 2,6 DIP, dia itu akan warnanya masih clear gitu. Nah, kalau misalnya si vitamin C-nya ini udah habis daya reduksinya, berarti kan si 2,3 DIP ini akan menyentuh larutan asamnya gitulah anggapannya. Makanya dia akan berubah warna merah. Dari situ kita bisa nentuin kalau misalnya, oh ini perlu berapa volume yang diperlukan untuk bisa mengetahui daya reduksi dari vitamin C-nya gitu. Semoga paham. Maaf kalau nggak jelas. Oke, Terus, makasih, Dev. thank you.
Apa lagi guys? Ayo. Mungkin tak tunggu sampai 2155 aja lah ya. Kalau saya udah nggak ada yang tanya, mungkin ditutup aja deh. Supaya kalian juga bisa belajar mandiri. Oke, kayaknya udah cukup ya guys. Mungkin kalau misalnya kayak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh ngechat aku. Aman aja, asal aku bangun tak balas. Mungkin gitu dulu dari aku. Makasih guys. Selamat belajar. Terima kasih, Daphne. Terima Terima kasih kasih, Daphne. teman-teman.